kita berikutnya berkaitan dengan qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ma qalla 'amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura 'amalun baraza min qalbin raghibin. Artinya tidak dianggap sedikit sebuah amalan dari seorang yang memiliki hati yang zuhud kepada Allah, ya. Jadi kalau ada amalan tidak dianggap sedikit, walaupun dianggap itu pas-pasan, ya. Sedikit aja pas-pasan yang Anda lakukan. Tapi kalau dilakukan dari orang yang memiliki hati zuhud, sebentar kita akan jelaskan penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan hati yang zuhud kepada Allah? Kita lanjut. Tidak dikatakan melakukan amal yang sedikit kalau amalan itu dilakukan dari orang yang memiliki hati yang zuhud kepada Allah. Sebaliknya, tidak dianggap dia melakukan amal yang banyak kalau yang melakukan itu adalah orang yang tidak zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud bukan berarti nabokoi linewa. Ada biasa orang bilang begitu. Zuhud itu dia belakangi dunia. Tidak. Ya, itu makna yang kurang tepat. Ya. Zuhud itu bagaimana kita tidak cinta kepada dunia dan meyakini bahwa yang lebih utama adalah di tangan Allah. Jadi ada orang mengandalkan di tangannya. Oh, ini nih emasku, ini nih hartaku di rekening dan seterusnya, mengandalkan di tangannya. Kalau masih mengandalkan apa yang berada di genggaman, itu belum zuhud namanya. Zuhud dalam Ibnu Athaillah ini dijelaskan bahwa zuhud itu bagaimana kita merasa yakin bahwa apa yang berada di genggaman Allah jauh lebih berarti daripada genggaman kita. Zuhud tidak indikatornya kaya atau miskin. Jadi ada orang miskin ini zuhud tauwah. Orangnya sederhana, zuhud, tauwah. Tidak. Orang kaya pasti ini bukan zuhud. Tunggu dulu. Jadi di sini ingat, zuhud itu adalah perkara hati. Berarti tidak melihat hartanya orang. Tidak peduli hartanya banyak, rekeningnya berapa nolnya, tidak peduli rumahnya berapa tingkat, mobilnya berapa banyak, ya. Bukan indikator zuhud. Di sini dikatakan qalbin zahidin. Indikator zuhud adalah hati. Ya, jadi hati. Pakaiannya mewah. Parfumnya banyak. Ya kan? Songkoknya ganti-ganti, sarungnya mahal, misalkan ini, ya. Jubahnya, jasnya mahal. Tunggu dulu. Bukan itu indikator dia bahwa tidak zuhud. Ya. Apa indikatornya? Yang pertama, zuhud bukan perkara pakaian atau perkara penampilan, rumah atau kendaraan. Zuhud di sini dikatakan qalbin zahidin. Perkara apa? Perkara hati. Jadi yang pertama yang tahu bahwa diri kita zuhud adalah diri sendiri, hati kita sendiri. Makanya dia bilang orang is'al isenyaleta, ya kan? Kalau kita sebenarnya tidak zuhud tapi merasa zuhud, itu yang penyakit itu. Ya, itu yang penyakit. Kita sosok merasa zuhud padahal sebenarnya tidak zuhud. Itu yang bahaya. Ya, itu yang berbahaya. Sehingga kolbu ini harus sehat. Apa artinya sehat? Dia harus tahu diri. Kalau saya mengatakan tidak zuhud, berarti memang tidak zuhud kayak ini. Saya mengatakan diri saya zuhud, alhamdulillah berarti sudah zuhud. Jadi indikator zuhud adalah diri ini, hati ini zuhud. Bagaimana itu? Indikator kedua, dunia sudah tidak berada di dalam hati kita. Kemarin kita sudah jelaskan, cinta dunia, cinta nafsu. Nah, sekarang kita, apa istilahnya kalau hati ini tidak cinta dunia? Hati ini tidak cinta nafsu atau perkara materi. Istilahnya itu adalah zuhud. Istilahnya itu adalah zuhud. Maka zuhud adalah ketika hati tidak cinta dunia. Tapi bukan berarti tidak memiliki dunia. Ya.
Saya berikan contoh. Guru Ibnu Athaillah namanya, di sini ada nanti kata hikmahnya ini. Dia jelaskan dari gurunya Abul Hasan Asy-Syadzili. Seingat saya untuk kedua kalinya saya akan jelaskan. Abu Hasan Asy-Syadzili adalah orang terkaya di kampungnya. Orang apa? Orang terkaya di kampungnya. Saking kayanya banyak orang dia kasih makan. Nah bilang orang nak kasih kerja, nak kasih kerja. Bantu-bantu jaga tokonya, bantu-bantu bersihkan rumahnya, ya. Dia menggunakan jasa orang untuk berbuat baik kepada orang tersebut, menghargai jasanya. Saking banyaknya uangnya Abu Hasan Asy-Syadzili, ya. Dia hanya habiskan waktunya untuk ibadah. Ya kan? Ada orang kaya tetapi masih sibuk terhadap dunia. Misalkan masih pergi kantor, masih pergi ke pasar, masih pergi nak urus pekerjaannya. Betul dia kaya, betul. Tapi bagaimana? Dia masih urus dunia, ya. Saking kayanya Abu Hasan Asy-Syadzili, ya. Dia mempercayakan perkara dunianya, hartanya, pekerjaannya, perdagangannya kepada seseorang. Apa yang bikin dia? Beribadah jadi nabi, ya. Dan saking zuhudnya, setiap hari dia berpuasa. Ada orang biasa Senin Kamis, ya kan? Nah, satu. Senin Kamis berarti tak 2 hari di dalam sepekan. Ada juga orang puasa Daud. Puasa Daud itu selang-seling. Berarti kalau 365 hari ya puasanya ya 1,5 lebih, ya kan? Nah, oke. Ini puasanya setiap hari. Puasa apa namanya? Di dalam kitab Sunan Turmuzi dikatakan ini namanya puasa Nabi Nuh atau Nabi Ilyas. Jadi puasanya Nabi Nuh, Nabi Ilyas itu sepanjang tahun, kecuali hari-hari yang diharamkan puasa. Idul Fitri, tidak boleh kan? Haram. Idul Adha, hari tasyrik, tidak boleh orang puasa, ya kan? Hari-hari yang diharamkan puasa, dia tidak puasa. Tapi selebihnya itu, Abul Hasan Asy-Syadzili selalu berpuasa, ya kan? Dan ketika makan sahur atau buka, dan seperti kita, ada jalan putih, ada mie bawang, belumpi basso, ya kan? Belumpi ikan sayurna apa, ya dan seterusnya, ya kan? Sirupna, buah-buahana, ya kan? Oke. Saya juga begitu, kita juga begitu. Tapi dia bagaimana? Sahur dan bukanya 2 ji. Air putih dengan kurma 3 biji. Sahur air putih kurma. Buka air putih kurma. Tapi anak buahnya nak kasih ayam. Ya, nak kasih roti, nak kasih daging. Anak buahnya ini yang nak kasih kerja. Tapi dia apa namakan? Air putih kurma, air putih kurma, itu je, ya kan? Suatu ketika ada pengembara tasawuf datang ke rumahnya, pengembara. Saya mau berguru kepada Anda, Asy-Syadzili. Kenapa? Saya mendengar Anda seorang ulama di sini. Tapi saya kecewa. Ini biasa pengembara begitu kan, tamu. Tidak ada tahu siapa, katanya mau berguru, pas datang kecewa. Kenapa kecewa? Masa ada seorang ulama rumahnya bagus sekali. Iya kan? Biasanya orang itu kalau sufi dulu orang sufi, penderita, wali begitu ya. Itu tinggalnya di goa. Nabi kan juga biasa tinggal di goa. Menerima wahyu kan di Goa Hira. Tapi jangan kira Nabi juga sebelum tinggal di goa, rumahnya bersama Khadijah itu bagus sekali. Khadijah itu kan orang terkaya kedua di Mekah. Banyak sekali uangnya, ya kan? Tapi dia juga sempat tinggal di goa. Coba lihat Nabi Muhammad tinggal di goa, ya kan? Tapi tidak selamanya tinggal di goa. Coba kita lihat ulama-ulama yang dulu, wali-waliullah, ya kan? Tidak ada rumahnya begini, bagus sekali. Banyak anak buahnya begini, kekayaannya, belum lagi pakaiannya necis. Nabi bilang orang necis, ya pakaian mahal. Dulu waliullah, penderitanya di Rolo, patasawuf ka dulu, kain wol. Kain yang paling murah, paling tebal, yang jarang orang pakai. Kenapa jarang orang pakai? Coba lihat di padang pasir, Bambangi. Ya kan? Tentu orang pakai yang tipis-tipis.
Masa di padang pasir sudah panas, cuaca, tidak ada hujan, kain wol dipakai. Bagaimana perasaan? Kain yang paling tebal, ya kan? Maka dulu itu kain wol murah. Maka patasawuf dulu pakai kain wol. Itulah kain wol namanya suf. Makanya orang yang patasawuf dikatakan suf, suka pakai kain wol. Itu salah satu maknanya kenapa patasawuf dikatakan tasawuf. Dia suka pakai kain wol. Kain yang paling murah, satu mami di atasnya, kain kaci, kain kafan. Itu jadi atasnya, ya, yang paling murah dari kain wol, ya kan? Kita lanjut. Sang pengembara mengatakan, "Mohon maaf, saya kecewa. Saya tidak jadi berguru kepada Anda. Jauh-jauh saya datang mengembara ke sini, tetapi saya kaget. Ya, saya kira Anda di sini di pembantu. Ya, jadi saya masih mau masuk di rumah Anda. Ternyata Anda majikannya di sini dan bajunya Anda necis sekali, belum lagi parfumnya sekali. Bukankah kalau patasawuf itu bajunya sederhana atau kacompan camping, ya kan? Ontanya mungkin tidak ada atau mungkin ontanya satu. Ini tidak deh, banyak ontanya, ya kan? Dan seterusnya. Berarti mohon maaf, Anda ini yang punya rumah besar bukan zuhud, tidak zuhud kepada Allah, cinta dunia. Nah kasih begitu guru Abul Hasan Asy-Syadzili. Senyum senyum. Ini orang ini kalau orang yang sudah sampai makomnya tinggi, kalau ada netizen yang calla-calla, tidak emosi, ya kan? Ada biasa orang kalau calla-calla kita maraton gitu, ini tidak. Maka ini ciri-ciri orang yang belajar tasawuf tidak gampang terprovokasi, tidak gampang dia marah terhadap adu domba atau cercaan orang lain. Dia katakan, "Nah, di sini dulu, siapa namamu? Dari mana Anda?" Saya mungkin Anda lihat kehidupan saya mewah, tetapi alhamdulillah saya zuhud. Bukti saya zuhud adalah ceritakan saya suka puasa apa dan seterusnya. Dan saya tidak memikirkan lagi dunia, tidak kupikir ke dunia. Apa buktinya tidak saya pikir dunia? Besok saya tidak berpikir mau makan apa saya sebentar, ya kan? Kalau masih berpikir begitu, dunia. Apa miku makan besok? Apa miku kasih makan anakku besok? Ya gitu kan? Apa mi mau menikah, mau ini, apa ini bisa juga bayar atau tidak? Apa mi, ya kan? Kalau masih berpikir, rekeningku baru begini, belum cukup ini, maka beli ini, itu kan dunia itu kan? Alhamdulillah, saya sudah tidak pikir begitu, ya kan? Itu sudah Allah jamin. Berarti saya tidak pikirkan dunia. Yang sekarang saya lakukan adalah Allah sudah jamin dunia saya. Yang saya lakukan adalah beribadah kepada pencipta dunia, yaitu Allah, penciptanya dunia. Mohon maaf saya katakan, Anda ini mengembara, pasti Anda berpikir, Anda puasa, ya kan? Anda pasti berpikir, karena Anda tidak punya satu keping emas, pasti Anda berpikir, siapa sebentar kasih makan ini, ya kan? Di manakah sebentar ini bukber, buka puasa gratis ini, ya kan? Di mana dapat masjid kalau sini misalkan ini? Di mana sebentar singgah masjid ini untuk buka puasa, misalkan gitu tak? Ya, siapa sebentar kasih makan sahur gratis ini? Iya. Berarti Anda masih pikir makanan, pikir dunia. Betul, Anda pakaiannya pakaian sederhana. Ya, tetapi otak Anda, ya, Anda ini masih berpikir, sebentar apa mau makan ini? Apa tidak? Contoh Nabi Muhammad. Aisyah, ada makanan sebentar? Tidak ada makan pagi ya Rasulullah. Puasa Nabi. Tidak dipikir, tidak ada puasa, ada makanan. Kalau begitu cari kita dulu makanan deh. Apa minta gitu atau apa, tidak ada itu. Cari sahur gratis. Kalau Rasul minta kepada Abu Bakar yang kaya, Rasul minta kepada Umar yang kaya, Rasul minta kepada Abdurrahman bin Auf yang kaya, dikasih. Tapi Rasul tidak mau minta-minta begini, tidak mau. Gratis-gratis tidak mau. Kalau begitu bagaimana? Sekarang saya puasa ya Aisyah, ya baik. Iya kan? Ada ya biasa begitu. Bahkan saking tidak mintanya Rasul, Masya Allah. Yang ada
Di rumahnya yang bisa dijual cuma satu ketika itu. Baju perangnya, baju zira namanya, baju besina yang dipakai perang. Karena ketika itu alhamdulillah Islam sudah menang dan tersisa bajunya. Jarang kapang ini tidak perang maki, ya kan? Kemudian apa bagus ini dimakan ini Syah? Oh, jangan minta-minta. Saya masih punya harta saya. Ini menandakan bahwa sebaik-baik sedekah seorang bapak atau seorang suami adalah menafkahi dari hasil jeripayahnya istrinya. Memang bagus kalau istri kita mertua yang kasih makan. Memang bisa saja istri kita dikasih makan sama saudaranya. Memang bagus istri kita dikasih makan sama orang lain. Memang bisa saja. Tapi yang paling bagus wahai seorang suami, istri kita, anak kita makan dari keringat kita. Itu paling bagus. Ya, termasuk Nabi Muhammad mencontohkan, masa istriku ini yang kasih makan orang lain? Maka Nabi Muhammad punya baju zirah. Ya, apa yang dia lakukan? Dia gadai. Nah, saya juga bajunya ini tidak jual, gadai. Ya, biar berapa yang penting bisa makan dulu. Siapa tahu besok-besok namanya gadai bisa ditebus baju kesayangannya. Ya. Kalau Nabi mau, ya, dia gadai kepada Abu Bakar, pasti tidak mau, Kenapa? Kalau ku gadai sama Abu Bakar, apa yang terjadi? Tidak ku gadai ini baju, ambil ya Rasulullah, jangan pakai gadai. Berapa kali minta? Ambil nih. Kalau tidak gadai sama orang kaya Abu Bakar, ya kan? Begitu. Tidak mau nagade sama Nabi umat Islam. Kalau nagade umat Islam ditahu Nabi ta ini. Ya saking maunya kodo makan, sudah berapa hari puasa, suami istrinya dan anaknya juga sudah mau makan, ya kan? Ya kan? Dia gade kepada siapa? Bukan kepada orang Islam, tetapi orang Yahudi yang tidak mengenalnya. Orang Yahudi yang tidak mengenalnya, nagade. Jadi di pasar seperti dia orang biasa kasih nagade. Berapa harganya ini? 6 sudah. Oke, nanti kalau ada uangku dikatakan ini minta pakai, istrinya nak kasih makan, dirinya juga makan, anaknya juga nak kasih makan, cucunya juga nak kasih makan, dan seterusnya, ya kan? Oke, kita lanjut. Jadi zahid itu adalah perkara, bukan perkara memiliki harta. Bukan berarti orang yang zahid tidak boleh kaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau perlu kaya ke semua, miliarder ke semua. Miliarder ke semua. Ya, setiap tahun ke umrah semua kalau perlu, insyaallah. Amin. Ya kan? Itu bagus. Ya, itu bagus. Kenapa? Tentu yang di sini dimaksud adalah zuhud adalah bukan memiliki harta yang banyak, tetapi zuhud adalah hartanya banyak atau sedikit hartanya, tapi hatinya tidak cinta kepada dunia. Ya, tidak cinta kepada dunia. Jadi ini agak sulit, ini zuhudnya tasawuf. Kalau zuhudnya Anda bilang orang cuma cinta dunia, tidak punya uang apa, itu kurang tepat kalau menurut ilmu tasawuf. Zuhud yang benar adalah tidak peduli bagaimana banyaknya uang kita, tetapi bagaimana hati ini tidak terpengaruh oleh dunia. Ya, tidak terpengaruh dan tidak cinta kepada dunia. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, di sini dikatakan bahwa zuhud itu sebagaimana kata Ibnu Mas'ud dikatakan, rak'atani min alimin zahidin khairun wa habbu ila Allah taala min ibadatil muta'abbidina ar-ragibina abadan. Artinya Ibnu Mas'ud pernah berkata, Ibnu Mas'ud itu sahabatnya Rasul, yang diutus oleh Rasul untuk mengajarkan Al-Quran dan agama ke Baghdad, ya. Ibnu Mas'ud berkata di sebuah halaqah, dia dikatakan, salat sunat 2 rakaatnya seorang alim yang zahid atau zuhud itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadahnya ahli ibadah yang melakukan ibadah lebih daripada 2 rakaat. Ya kan? Nah, kenapa ini? Ingat, kata hikam kita dikatakan bahwa
kalau ada orang zuhud, walaupun kelihatan sedikit amalnya, sebenarnya itu amalnya dianggap banyak. Kenapa banyak? Berkualitas. Ketika dia sholat, ketika dia beribadah, karena dia tidak zuhud, berarti dianggap ibadahnya berkualitas. Ada orang kelihatan banyak beribadah, tetapi dia cinta dunia, cinta nafsu, cinta materi. Walaupun mungkin lebih banyak bilangan rakaatnya, itu dianggap tidak berkualitas dan dianggap sedikit. Dianggap sedikit. Saya berikan contoh. 1 kilo gula pasir berapa harganya? 1 kilo minyak berapa harganya? Ya kan? Tidak sampai uang merah, tidak sampai. Ya kan? Oke. Tapi 1 kilo emas berapa harganya? 1 gram saja lebih 1 juta. Ya kan? 1 gram. 1 gram itu berapa kilo? 100 gram. Ya, iya, ya. Oke. Berarti 1 kilo emas berapa harganya? Bapak-bapak, ibu-ibu, berbicara tasawuf itu bicara tentang batin, ya. Ini botol, kalau tidak ada nih isinya sebentar, habis nih dibuang nih, betul, satu. Dan ini botol berharga masih ada di tangan saya karena masih ada air, walaupun sedikit bisa diminum, ya. Walaupun sedikit air ini, tapi air ini berkualitas, jernih, oke, berarti masih bermanfaat, oke. Tetapi botol ini kita diganti dengan misalkan jus atau apel. Kalau 1 botol ini berisi air, ya, mungkin harganya 5.000, 3.000, 5.000. Tapi botol ini kalau isinya semakin berkualitas, isinya misalkan jus alpukat, ya kan, maka mungkin harganya 10 sampai 20, 30.000. Kalau semakin berkualitas lagi, isinya adalah madu, mungkin 100.000, 150.000 harganya, apalagi madu murni, ya. Tetapi kalau ini botol isinya semua emas, bagaimana? Semua emas, bagaimana? Ya kan? Berarti bukan nih 100.000, 200.000 harganya, jutaan nih, ya, ratusan juta dan seterusnya. Apa artinya? Ya. Bahkan kalau ini botol isinya air got, isinya air comberan, bagaimana? Bernilai atau tidak? Walaupun banyak botol yang kita koleksi, walaupun banyak, saya koleksi 100 botol, tetapi isinya air comberan semua, bagaimana? Dibuang, tidak ada yang mau, tidak ada yang mau beli, dibuang, ya kan? Tetapi saya punya 1 botol, tetapi botol ini cuma isinya madu, pasti kita jaga, kita minum, ya kan? Oke. Isinya 1 botol tapi emas semua. Atau isinya kita celeng uang merah semua, ya kan? Uang merah semua, bagaimana? Pasti bernilai ini, kita simpan ini botol, oke? Maka begitu pula ibadahnya apa? Ibadahnya orang beribadah kepada Allah, semakin hatinya, ya, tidak kotor terhadap dunia, tadi air comberan, air got, mohon maaf, maka semakin bernilai di dalam hati kita. Dan yang paling berharga yang wajib ada di dalam hati kita adalah yang paling mahal, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah yang berada di dalam hati kita, botol ini itu lebih utama dari dunia dan semua isinya, ya. Jamaah rahimakumullah, memang susah itu perkara hati, tetapi saya harus ibaratkan. Coba lihat air ini di dalamnya dengan saya ibaratkan, mohon maaf, ini namanya mulut botol, ya. Walaupun kita tidak tahu hati seseorang apa isinya, kita juga tidak tahu hati kita apa isinya, tetapi mulut botol, dalam hal ini mulut kita, dalam hal ini sikap kita, itu bisa menandakan apa isinya hati kita, apa isinya. Karena kita tahu isinya ini air, ketika air ini melewati ujung botol atau mulut botol, maka apa yang saya rasakan? Juga air yang bersih. Kalau isinya ini adalah madu, ketika melewati mulut botol,
apa yang kita rasakan? Juga madu yang keluar, ya. Walaupun di dalam itu madu, tapi ketika melewati ujung botol, maka yang keluar yang nampak apa? Itu juga, ya, madu juga. Begitu pula kalau air kotor, air comberan, maka yang keluar juga bahkan keluar busuna, apanya kan, baunya dan seterusnya. Begitu pula kalau isinya adalah emas, intan, mutiara, ketika dikasih begini langsung keluar. Bahkan cuma kalau sedikit saja, berapa yang keluar? Begitulah manusia. Walaupun hati itu perkara yang tidak nampak oleh mata, tetapi orang bisa menilai, ini ucapannya kasar sekali, ini ucapannya pakabalisi misalkan, ini ucapannya menenangkan, ini ucapannya selalu menyinggung, singgung-singgung, ini ucapannya bikin sakit hati, ya gitu kan? Ini ucapannya terus dia pikir dunia, apa yang sudah mau beli itu dia pikir misalkan, ya kan? Berarti di dalamnya begitu juga sebenarnya, hatinya begitu juga. Tetapi kalau kita selalu bertanya, bagaimana itu zikir, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, ya, bagaimana itu supaya kita sholat khusyuk. Jadi dia selalu mulutnya itu damai, santun, tidak bicara kotor, tidak kasih marah-marah orang, atau dia juga tidak marah-marah. Itu menggambarkan lisanna, isinya hati kita juga berbobot. Isinya hati kita juga berbobot. Begitu bapak-bapak yang saya muliakan. Sudah lewat kapan ini? Alhamdulillah. Ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Belum selesai ini, nanti insyaallah kita lanjutkan kata hikmah ini dengan riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ada yang ingin bertanya tentang botol, tentang apakah tadi itu dibahas? Itu nih, ya. Cukup ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Mungkin demikian dari kami. Kesimpulannya adalah belajar tasawuf itu adalah belajar batin. Walaupun batin itu susah dilihat oleh mata, tetapi kita belajar sedikit-sedikit bagaimana itu meraba atau memasuki ilmu begitu supaya kita juga bisa mengelola batin. Kalau di sini jamaah masih tidak percaya ada ilmu hikmah begini, ya, coba jawab pertanyaan saya. Kenapa ada orang tidur bisa berjumpa sama orang tua atau kakeknya meninggal, padahal dia ngorok di rumahnya, di borong? Tapi kenapa dia bisa berjumpa dengan kakeknya mungkin yang dikuburkan di kampung, atau dia ngorok di borong di malam hari, tidur di malam hari, tetapi kenapa dia berada seakan-akan berada di Masjidil Haram, ya kan, melihat apa yang terjadi di situ? Pertanyaannya, aspek syahir, zohir tidak bisa menjawab. Ilmu biologi tidak bisa menjawab, ya, ilmu kedokteran tidak bisa menjawab. Ya, ada tubuhnya di sini, Kenapa bisa ngelihat orang meninggal? Kenapa ada tubuhnya di sini, ngelihat dirinya matawaf, ngelihat dirinya begini dan seterusnya, ya? Ilmu fikih tidak bisa menjawab, ya. Ilmu teologi, ilmu biologi, ilmu kedokteran tidak bisa menjawab. Satu-satunya yang bisa dijawab itu dan ada pembahasannya adalah ilmu-ilmu hikmah yang kita bacakan hari ini. Untuk itu ilmu ini walaupun tidak nampak, tetapi yakinlah itu ada di dalam diri kita atau ada di dalam dunia kita. Tapi harus kita pelajari sedikit-sedikit supaya kita tidak kaget-kaget, ya, tidak kaget-kaget dan seterusnya. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ada pertanyaan Taji, Tabe, silakan. Sementara main HP, tok-tok, joget-joget, tidur ki, ya kan? Berarti tidak baca doa tidur itu, tak lupa nih, ya kan? Tak lupa nih. Nah, tapi kalau tidur kita itu diawali dengan berwudu, zikir, apalagi sholat sunat, ya kan? Baca doa tidur dan banyak amalan-amalan itu sebelum tidur. Kemudian ternyata kita tertidur, maka ingat di kitab Ar-Rahiqul Mahtum itu dijelaskan, dan beberapa kitab sejarah dikatakan bahwa mimpi adalah salah satu tanda kenabian Nabi Muhammad. Saya ulang, mimpi adalah salah satu tanda kepastian kenabian dari Muhammad. Apa ada kepastian? Kenapa? Nabi Muhammad itu mulai mendapatkan wahyu dari Jibril, perantara Jibril, itu kan usianya 40 tahun.
Tetapi sebelum Jibril kasih wahyu, ya, cara Allah berinteraksi dengan Nabi Muhammad, ya, sebelum ada di Gua Hira, ya, itu dengan cara mimpi, namanya ar-ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar, mimpi yang benar. Indikator pertamanya aja, ada namanya di sini kata hati. Kalau kata hati kita ketika berjumpa itu, ya, berjumpa itu mengatakan setan itu, iblis itu, ya, maka itu adalah setan. Tapi kalau hati ini mengatakan betul itu, ya, bapakku betul itu, maka itu adalah sosok dia, ya, atau malaikatnya namanya, malaikatnya, atau yang menyerupainya, dalam hal ini bagian dari rohnya. Satu. Sama juga kalau Anda bapak-bapak ibu-ibu mimpi ketemu baju putih-putih. Ada orang itu sekali mimpi ketemu putih-putih, Ustaz. Nabi Muhammad itu. Tunggu dulu, belum tentu. Belum tentu. Nabi Muhammad orang Arab kuliah, Ustaz. Abu Lahab juga orang Arab. Abu Nawas, apa lagi? Abu saja, ya kan? Abu Lahab, Abu apa? Kan bahkan Israel juga kan orang-orang Arab itu. Mancung-mancung juga. Bejenggot, Ustaz. Apa? Nabi Muhammad itu. Jangan dulu, belum tentu. Ketika kita mimpi, namanya kan mimpi itu kan tidak boleh dibohong-bohongi, tidak boleh. Ketika kita mimpi, pas kita lihat itu sosok yang bercahaya, kalau dalam hati ini, pas ketika kita mimpi, tag Nabi Muhammad itu, maka itu Nabi Muhammad. Cetek, bukan Nabi Muhammad itu, tapi mungkin orang baik atau ustaz kah atau apa, mungkin itu. Jadi ada namanya kontak batin atau kata hati haji. Ya, kalau kata hati kita ini bilang begini, mengatakan betul itu. Ini juga saya harus singgung untuk pertama kalinya. Ketika kita mau sakaratul maut, ya, mau sakaratul maut, ilmu hikmah mengatakan pasti banyak sosok yang mendatangi kita, termasuk kucini minenenu na, kucini mi manggenu, dekat makapang dan seterusnya. Ya, saya 2 tahun 3 tahun lalu mama saya, alhamdulillah sekarang mama saya masih hidup, mengatakan, baru ku mimpi ketemu bapakmu lagi ini, dekat di kapang ajalku ini nak. Yang kedua mak belum tentu. Ya kan, tanya ke begini, belum tentu ya. Belum tentu. Ya, ini juga besok-besok ketika kita sudah berada amada mitau wasakarat nikeda, ya, ingat ini perkataan saya baik-baik. Nanti ada siapapun yang mengatakan ini mirip ini. Ini kan. Siapa tahu setan yang menyerupai bapak kita, setan yang menyerupai siapa gitu, ya kan, dan seterusnya. Nauzubillah min zalik, ya kan. Kalau di dalam hati kita mengatakan bukan itu, fasulku, ini setan jini apa dan seterusnya, jangan ikut sama dia. Ya, tapi kalau baik, kita lihat begini, siapa tahu itu Nabi Muhammad atau siapa, maka alhamdulillah, bersyahadatlah dan tinggalkanlah dunia ini, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mutera maki itu insyaallah salamaki inenoa, ya. Itu yang pertama, mimpi tak dilihat di apa? Di hati. Kemudian yang kedua, ada tadi dibunuh katanya di penjahat. Iya. Ada betul sebenarnya dia berdosa karena meresahkan orang, ya. Meresahkan orang. Maka yang membunuh sebenarnya adalah dosa. Yang membunuh, ya, adalah dosa. Yang dibunuh, dia adalah pendosa ketika melakukan hal-hal tersebut, ya. Tetapi ada namanya hukum Islam, bapak-bapak ibu-ibu, ada namanya hukum negara kita. Harusnya bagus kita sesuaikan hukum Islam, ada prosedurnya, ya, dan seterusnya. Jadi kita tidak boleh, kalau saya ditanya, tidak boleh langsung kita hukum di tempat orang, bukan ki Allah, bukan ki siapa-siapa, ya kan? Dan saya yakinkan orang yang membunuh itu, Bapak Haji, orang yang membunuh pasti banyak tonji dosana. Iya, yang makin sok bersih, menghukum orang berdosa. Apakah kita tidak pernah berbuat dosa? Iya kan? Ya kan, kalau Nabi Muhammad tidak ada dosanya, ya kan, sahabat orang tangkas, orang bersih, tapi kita kan banyak dosa, Nah, hati-hati, ada orang membunuh dengan hawa nafsu. Saya hanya menyampaikan satu kisah dari Ali sebelum saya tutup, mohon maaf kalau lewat. Ketika Ali
Ya, sparring. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu. Dulu kalau orang berperang pada masa jahiliyah, pada masa Nabi Muhammad berperang dengan orang kafir, ada biasa utusan itu. Siapa punggawanu, siapa tahu porinu, siapa tahu beraninu, ya. Maka diutuslah 3 orang, diantaranya itu Ali. Ali single sparring dengan orang kafir. Nah, ketika itu Ali sudah mengalahkan orang kafir itu, mau bunuh begini. Tapi itu orang kafir naludai, Ali, nacaci maki Ali, ya kan? Ali langsung mengatakan, tidak jadi aku bunuh. Kalau saya bunuh Anda, berarti saya bunuh Anda dengan nafsu. Kembali lagi nafsu. Berarti saya sama halnya dengan Anda. Tapi sekarang saya maafkan, keluarkan. Tapi sebentar kalau kita ketemu lagi dan saya sudah bisa menenangkan hati saya, ya, saya akan bunuh Anda tanpa nafsu. Berarti bagaimana? Kita mau paham. Adapun selanjutnya nanti kita bahas pada kesempatan berikutnya. Demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon maaf kalau sudah lebih 10 menit dari waktu yang ditentukan. Kita bertemu karena Allah dan kita berpisah karena Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.